Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Julian dari kelas B4 Farmasi, NIM F2018-01169. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pengembangan obat. Langsung saja, pertama saya akan membahas mengenai sejarah penggunaan obat. Pada mulanya, penggunaan obat dilakukan secara empirik dari tumbuhan, hanya berdasarkan pengalaman, dan selanjutnya Ibnu Sina 980 sampai 1037 sebelum Masehi telah menulis beberapa buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat serta cara pembuatan sediaan seperti pil, supositoria, dan sirup, serta menggabungkan pengetahuan pengobatan dari beberapa negara, yaitu Yunani, India, Persia, dan Arab untuk menghasilkan pengobatan yang lebih baik. Selanjutnya, mengenai rancangan obat rasional adalah suatu rancangan untuk menemukan obat baru secara logis dan dapat dijabarkan secara teoritis. Pada kenyataannya, tidak mungkin membuat suatu rancangan obat dengan logika dan teoris murni, karena banyaknya faktor-faktor dapat mempengaruhi aktivitas selektif obat. Meskipun demikian, hal ini semakin berkembang pada beberapa tahun terakhir ini, dan berkembangnya teknologi komputer. Rancangan obat rasional mempunyai prospek yang cerah dalam proses penemuan obat baru pada masa mendatang, menurut Korol Kovas 1988 dan Gringus 1997. Selanjutnya, metode rancangan obat. Metode yang digunakan dalam rancangan obat rasional antara lain adalah rancangan obat dengan bantuan komputer atau yang biasa disebut dengan CADD, terutama berhubungan dengan parameter kimia fisika yang terlibat dalam aktivitas obat, hubungan kuantitatif, struktur aktivitas, dan model kimia kuantum atau perhitungan orbital molekul menggunakan komputer. ACDD adalah suatu program komputer untuk menggambar suatu produk atau bagian dari suatu produk. Kemudian kita masuk mengenai pengembangan senyawa penuntun, yaitu pengembangan dan penemuan obat baru diperlukan untuk menjawab tantangan pelayanan kesehatan, baik untuk tujuan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Obat modern dikembangkan melalui proses yang panjang serta memakan biaya yang tinggi, dan setiap tahun puluhan bahkan ratusan obat baru masuk ke pasar obat dunia, dan ini akan terus berlanjut. Secara umum, efikasi atau kemajuan dan keamanan atau safety adalah dua parameter utama untuk penilaian obat. Ketika metode penelitian dan bioestetika belum terlalu berkembang, penelitian, penemuan, dan pengembangan obat dilakukan secara trial dan error. Saat ini, uji klinik menjadi kondisi quinin bagi pengembangan obat, meskipun ada juga perkecualian yang terpaksa dilaksanakan. Selanjutnya yaitu mengenai pertama yaitu pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, dan efek samping maksimal. Contohnya, pengembangan amfetamin menjadi metamfetamin yang berkhasiat sebagai perangsang sistem saraf pusat 3 kali lebih paten. Kita bisa lihat struktur kimianya di bawah ini, yaitu kedua yaitu pengembangan meperidin atau petidin menjadi trimeperidin dan fentalin yang berkhasiat analgesik narkotik lebih poten. Selanjutnya yaitu senyawa penuntun adalah senyawa yang dapat menimbulkan aktivitas biologis seperti aksi terapeutik, aksi toksik, regulasi fisiologis,
hormon dan feromon, serta senyawa yang terlibat atau berpengaruh terhadap proses biokimia dan patologi pada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian senyawa penuntun yang mempunyai aktivitas biologis tertentu dan menarik untuk digunakan sebagai bahan awal pengembangan obat baru dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tujuan pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, dan efek samping minimal. Tujuan perubahan spektrum aktivitas dan tujuan modulasi farmakokinetik. Selanjutnya yaitu contoh pembuatan obat. Pengembangan bahan obat diawali dengan sintetis atau isolasi dari berbagai sumber, yaitu tanaman, seperti glikosida jantung untuk mengobati lemah jantung, jaringan hewan atau heparin untuk mencegah pembekuan darah, kultur mikroba atau penisilin G sebagai antibiotik pertama, urin manusia atau krokogenedotropin. Dengan teknik bioteknologi dihasilkan human insulin untuk menangani penyakit diabetes. Dengan mempelajari hubungan struktur obat dan aktivitasnya, maka pencarian zat baru lebih terarah dan memunculkan ilmu baru, kimia medisinal atau farmakologi molekuler. Baiklah, selanjutnya kita membahas mengenai proses pengembangan obat. Proses penemuan obat baru merupakan langkah yang sangat panjang dan melibatkan beberapa disiplin ilmu. Secara garis besar, penelitian dan pengembangan suatu obat dibagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sintetis dan screening molekul. Kedua yaitu studi pada hewan percobaan. Ketiga yaitu studi pada manusia sehat atau healthy volunteers. Keempat yaitu studi pada manusia sakit atau pasien. Dan kelima yaitu studi pada manusia yang sakit dengan populasi yang diperbesar. Kelima yaitu studi lanjutan atau post-marketing surveillance (LANSE). Selanjutnya yaitu ada bagan proses pengembangan obat. Kita bisa lihat di sini yaitu studi in vitro, uji praklinik, ada fase 4, fase 5, dan fase 6. Kemudian mengenai uji praklinik dan klinik. Uji yang harus ditempuh oleh calon obat adalah uji praklinik dan klinik. Yang pertama itu uji praklinik adalah persyaratan uji untuk calon obat baru, dan uji klinik adalah suatu pengujian khasiat obat baru pada manusia. Kemudian kita masuk di fase uji klinik. Uji klinik terdiri dari 3 fase, yaitu fase 1, calon obat diuji pada sukarelawan sehat untuk mengetahui apakah sifat yang diamati hewan percobaan juga terlihat pada manusia. Kedua, yaitu calon obat diuji pada pasien tertentu, dan ketiga yaitu melibatkan kelompok besar pasien.